Sobat Limaku, kembali lagi di Podcast Pertama Limaku. Di episode kali ini, kita akan menceritakan bagaimana perjalanan Kabinet Cakra Agung Raya bersama XBPH KD 2025-2026 dengan tema Satu Periode Sejuta Cerita Jejak Kabinet Cakra Agung Raya. Dalam aku, Hilda Maulida, dan temanku Lula Diva sebagai host di podcast hari ini. Stay tune dan dengerin sampai habis ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke perkenalan sama pengurus Limaku di Kabinet Cakra Agung Raya. Silakan Kak. Halo teman-teman semua, saya Kansat dari Kamila selaku Bupati Limaku. Saya Ismail selaku Wakil Bupati Limaku. Saya Ivy Apriliani selaku Sekretaris Umum. Saya Aisyah Safitri sebagai Bendahara Umum. Saya Bajila Fatirman selaku Kepala Departemen Limbah. Aku Ina Rahmawati Dania selaku Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Dan aku Zulfariani Karimah selaku Kepala Departemen Infocom. Nah, sekarang kita langsung aja nih masuk ke segmen pertanyaan. Nah, aku mau nanya dari ex Bupati Limaku dulu nih Kak, ke Kak Kansal. Gimana sih perasaan Kak Kansal setelah habis masa periode ini? Rasanya pasti campur aduk banget ya. Satu sisi kita senang dan lega karena akhirnya tanggung jawab kita selama satu periode itu berhasil kita tuntasin. Tapi satu sisi lagi sedih juga, terharu juga karena selama di Limaku banyak banget momen-momen berkesan yang kita rasain bareng-bareng. Rasa banget ya suka dukanya sama satu periode ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, sebelum menjabat ekspektasi gimana sih, dan setelah dijalanin kira-kira sesuai nggak sama ekspektasi kamu? Oke, waktu sebelum aku menjabat jadi sekretaris itu, aku pikirnya tuh jadi sekretaris cuman buat surat menyurat, terus ngajuin isi sama ya rapiin arsip gitu. Tapi pas udah dijalani, ternyata lumayan banyak tugasnya, terus butuh ketelitian juga jadi sekre itu. Makanya aku belajar banyak juga jadi sekre, dan kalau sesuai ekspektasi apa enggak, iya sih, karena nggak jauh-jauh dari administrasi. Ekspektasi dia santai banget ya, padahal realitanya penuh banget sama dinamika. Iya betul banget. Lanjut pertanyaan nih ke Kak Aisyah. Pernah nggak sih ngerasa capek atau ingin nyerah selama menjabat itu periode ini? Kalau itu pasti kita semua merasa capek karena kan dari kita pun berbeda pendapat kan. Tapi kalau dibilang menyerah atau enggak, itu enggak sih, karena kan udah kayak kita ngambilin bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng, jadi ya udah. Yang banget sih Kak Aisyah udah bertahan sejauh ini. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Kak Ubay nih. Selama satu periode ini, ada nggak sih konflik yang paling berat banget? Kalau ada, apa Kak? Oke, kalau misalkan dari saya pribadi itu ini kita ada dua konflik yang pertama adalah dari segi internal, di mana konflik atau masalah tersebut itu didasarkan pada internal sendiri atau dalam organisasi sendiri. Tapi dari kita pribadi sebagai pengurus atau saya itu alhamdulillah masih bisa handle untuk konflik tersebut. Tapi ketika konflik yang berat itu kita lebih kena eksternal. Jadi semisal kayak ada acara yang ternyata bentuk dari pihak pemerintah itu ya kita nggak bakal bisa melakukan, tapi kita bisa reschedule untuk acara tersebut. Jadi itu sangat paling krusial, dan juga konflik yang dari kita itu sangat berat untuk dilakukan seperti itu. Konflik tuh emang nggak bisa banget dihindarin ya, tapi cara menyelesaikannya yang bikin organisasi naik level. Nah, kalau kalau misalkan yang mau ulang sama satu periode ke depan nih, satu hal apa yang Kak Maya mau perbaiki? Mungkin pastinya saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dan tidak ragu untuk kedepannya untuk langkah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya buat Kansa, boleh dong kasih satu hal penting
buat pengurus baru atau selanjutnya biar nggak takut banget di tengah-tengah. Satu hal penting untuk teman-teman pengurus baru pastinya yang pertama semangat terus dalam menjabat dan apapun yang udah kita planning ke depan itu nggak selalunya sesuai dengan ekspektasi kita, jadi jalanin terus karena itu adalah proses pendewasaan sebagai seorang organisatoris dan semangat terus itu aja sih. Itu wajib banget ya dicatat buat yang sekarang sedang menjabat. Oke, kita akan masuk ke segmen game. Jadi di segmen games ini kita ada satu pertanyaan, isinya ada 2 pilihan. Jadi kalian jawabnya cepet-cepetan. Oke, dari aku dulu nih ya. Rapat panjang atau mepet ya? Rapat panjang. Ini nggak ada yang berbeda ya pertanyaannya. Lanjut. Yang kedua, anggota pasif atau anggota kebanyakan drama? Kebanyakan drama dong. Drama itu lebih pentingnya teman-teman, karena meskipun dia tidak pasif, dia memiliki kontribusi. Jadi saya pilih anggota yang kebanyakan drama. Biar nggak sepi juga masih drama. Ada satunya yang menjawab nih. Jangan orang yang nggak jawab. Ini karena ada satu orang nggak jawab nih, Kak Aisyah. Jadi bingung kalau boleh dijawab mungkin temennya diem-diem. Iya, diem-diem tapi kan yang penting jalan. Kalau nggak jalan pasti. Oke kan dia udah diem nggak aktif nggak jalan Kan beban nggak itu kayak gitu pasti belum tentu kayak gitu ya izin. kita lanjut ya pertandingannya nih. Rapat online atau rapat offline? Jelas sekali rapat offline ya teman-teman. Kalau dari saya pribadi, kenapa milih rapat offline? Karena untuk rapat tersebut kita sebagai pengurus tuh bisa menjelaskan lebih matang, terstruktur dan juga terorganisasi untuk masalah pengenalan dan juga pengawasan. Jadi lebih enak untuk buat perkara ini anggota-anggota yang dibawa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Online kurang efektif juga nggak sih? Itu buat kita jadi ada batasan yang jadi ketika kita jelas sesuatu tiba-tiba waktunya selesai, jadi itu kurang buat kita, jadi lebih baik rapat offline. Dan selain bisa offline kenapa harus online gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu grup ramai tapi nggak kerja atau sepi tapi jalan? Sepi tapi jalan. Karena aksi lebih penting daripada cuma ngomong doang. Lebih sering bilang siap atau izin telat? Izin telat boleh dikasih nih jawabannya. Izin telat kenapa? Coba. Siap kenapa? Coba kenapa? Jujur, aku dan Mas Dubai selalu mengusahakan untuk siap. Yang izin telat nih kenapa nih? Kalau aku sama Kak Ais itu lebih ke izin telat. Soalnya Gue kita juga izin nggak- telat. Ya udah kita ngaret deh. Emang lu apalagi itu kan? Jamnya Indo, jamnya Ini nih. Kalian itu kayak teman-teman itu tidak patut ditiru. Gimana Kansa? Contohnya? Jadi sebenarnya pengefisiensi waktu itu harusnya sangat diperlukan oleh seorang organisasi ya. Tapi apapun itu selama tugas dan tanggung jawabnya benar-benar diemban dengan sepenuh hati, oke sih. Siap. Kita udah sampai nih di penghujung podcast kali ini. Sebelum kita tutup episode kali ini, boleh dong masing-masing dari kakak-kakak BPH kasih kesan singkat selama menjadi bagian dari kabinet Cakra BPH. Boleh dong? Boleh dari kakak. Oke. Kalau dari saya pribadi untuk kesannya ya, menjadi bagian dari Himamku merupakan hal yang sangat membanggakan bagi saya. Berakhirnya kita di kepengurusan kita, lengsernya kita di kepengurusan kita hari ini bukan akhir dari segalanya. Sampai kapanpun Himamku akan selalu menjadi keluarga untuk kita.
Dan untuk pesannya sendiri, pastinya yang pertama tetap semangat terus untuk teman-teman semua, baik yang menjabat ataupun teman-teman di angkatan kabinet terbaru nantinya. Satu pesan untuk teman-teman semua, jangan hadir secara nama aja, tapi hadir juga secara kontribusi secara full. Karena apa? Karena organisasi bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling bisa memberi dampak untuk Himaku. Oke, lanjut nih, Kang yang gimana Mungkin untuk kesannya sendiri di sini saya selalu terus di sini juga saya mendapatkan keluarga baru selama 1 periode kemarin. Dan untuk pesannya sendiri untuk Himaku kedepannya lebih kompak. Udah mungkin itu aja. Ada lagi nggak tambahan dari Kak BPK tentang pesan? Oke, mungkin dari saya teman-teman ya, untuk kesan sendiri, saya pribadi selama 1 tahun itu tentunya organisasi Himaku menjadi keluarga juga bagi saya ya, selain dari keluarga terutama dan juga keluarga di kampus ya. Selain itu juga saya pribadi mendapatkan ilmu dan juga relasi untuk suatu hal yang baru. Selain itu pesan saya kepada teman-teman ya, itu tetap sukses terus ya, semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang baru ya, kosongkan gelas kalian seperti kalian mencari ilmu yang baru. Dan Himaku, organisasi Himaku itu bukan tentang siapa yang datang paling awal, tapi tentang siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Itu teman-teman. Terima kasih. Mungkin dari aku kesannya 1 periode itu teman ceritanya, capeknya ada, serunya juga malah lebih banyak, terus dapat pelajaran pengalaman juga. Kalau buat pesannya jalanin terus tetap kompak, jangan takut salah, rasain semua prosesnya gitu. Karena sebenarnya mungkin banyak sulitnya, tapi yang nanti bakal dirindukan itu kekompakannya sih. Kalau aku kesannya di organisasi ini lebih ke belajar buat berkomunikasi sih, karena kita tuh diharuskan untuk bicara di depan yang mau gak mau gitu. Terus kalau misalnya pesannya lebih ke semangat buat teman-teman yang periode sekarang buat ngejalanin prokernya lebih bagus lagi. Oke, kalau dari aku, kesanku berterima kasih ke Himaku. Berkat Himaku aku bisa kenal sama orang-orang hebat, baik yang saat ini masih berkuliah maupun yang sudah lulus. Terus dan tentunya juga dapat ya relasi, pengalaman sama seperti yang lain. Dan kalau pesanku yang pastinya tetap semangat, dan mungkin saat ini kalian belum mendapatkan manfaat yang begitu signifikan, tapi kalian harus lihat gimana kedepannya nanti dalam suatu organisasi itu ada aja hal yang berguna, entah itu nggak selalu melulu tentang pribadi, tapi dalam pendidikan. Cara kita mau untuk sesuatu, kita butuh informasi. Ketika kita masuk ke Himaku, kita jadi kenal banyak orang. Kaki-kaki itu saling bantu ke adik-adiknya. Semangat terus di Himaku. Oke, mungkin kalau dari kesan aku sih banyak banget kesannya yang diambil selama berorganisasi ini, baiknya atau buruknya itu banyak banget, tapi buang buruknya, kita ambil baiknya buat kita juga upgrade. Nah, terus untuk pesannya yang pasti itu selalu semangat buat ngejalanin programnya, selalu kompak terus, dan yang paling penting jangan lupa beruang kasih. Dari banget sih ini, dari sini terasa banget 1 periode bukan cuma soal program kerja, tapi soal perjalanan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Semoga nilai dan semangatnya tetap hidup walaupun periode ini sudah selesai.
Rasanya kita sudah sampai di penghujung episode 40 kali ini. Bener banget nih Yuda. Kita mau ngucapin terima kasih kepada para BPH dan kepala departemen Cakra Abutraya karena udah sharing cerita perjuangan sama pembelajaran. Satu periode mungkin telah berakhir, tapi nilai, kenangan, dan semangatnya terus bisa hidup dalam perjalanan aku ke depannya. Kami selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Podcast.